Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Oke, untuk pelajaran hari ini materi yang akan kita bahas adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, dalam materi kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama kebinekaan bangsa Indonesia, yang kedua pengertian integrasi nasional, dan yang ketiga adalah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita lihat gambar di sebelah dulu ya. Di sini ada beberapa gambar. Di sini ada di Indonesia ada menunjukkan perbedaan agama ya. Kalau di sini ada 6 agama yang diakui di Indonesia, ya. Kemudian yang gambar kedua adalah banyaknya perbedaan suku, ya. Ada perbedaan suku di Indonesia, ada banyak suku. Dari Sabang sampai Merauke itu ada berpuluh-puluh suku yang ada di Indonesia. Kemudian gambar ketiga, di sini ada beberapa ras, ya. Jadi itulah realita yang ada di Indonesia, ya. Ada beberapa agama, ada beberapa suku, dan ada beberapa ras. Oke, jadi dari ilustrasi di atas kita menyadari bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman suku, agama, serta budaya. Nah, kebinekaan atau keberagaman merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dan perbedaan etnis, religi, maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dengan keberagaman itu harus dapat bersatu dan tetap menghargai ya dari keberagaman tersebut. Maka semboyan yang cocok untuk Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi ini untuk sebagai perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Nah, Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan menyatukan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat menjadi sebuah kesatuan yang utuh yang disebut dengan integrasi nasional. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dapat kita temui di lambang negara, ya. Di situ dicengkeram oleh burung Garuda. Oke, tadi kita sudah sebutkan tentang integrasi nasional ya. Sebenarnya apa sih integrasi nasional tersebut? Nah, integrasi nasional itu terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Nah, integrasi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris integrate ya, yang artinya menyatu padukan atau menggabungkan dan mempersatukan. Nah, kata nasional sendiri berasal dari bahasa Inggris juga yang nation ya, yang artinya adalah bangsa. Secara politis, integrasi nasional mempunyai pengertian bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Kemudian secara antropologis ya, integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai satu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa alat pemersatu bangsa ya, selain dari Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tadi ya. Jadi alat-alat pemersatu bangsa itu ada Pancasila ya, Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ada bendera merah putih atau bendera kebangsaan kita. Kemudian bahasa Indonesia ya sebagai bahasa nasional. Kemudian ada burung Garuda sebagai lambang negara. Kemudian yang kelima ada lagu Indonesia Raya ya, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Kemudian yang terakhir ada lagu-lagu perjuangan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu alat-alat pemersatu bangsa selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kewajiban kita sebagai warga negara. Apa sih kewajiban kita sebagai warga negara? Kewajiban kita sebagai warga negara adalah menjaga integrasi nasional ya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Nah, kita sebagai warga negara wajib ikut serta dalam menjaga integrasi nasional dari segala ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, itu wajib untuk mematuhi semua peraturan-peraturan yang berlaku. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional itu apa aja? Yang pertama, ada rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, ya. Kemudian yang kedua, itu ada ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, itu adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Kemudian yang keempat, itu adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Oke, yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian yang keenam, ada semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh, ada kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang kesembilan, adanya rasa senasib dan sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Dan yang terakhir, ada rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Ada juga faktor penghambat integrasi, ya. Di sini yang pertama adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, ya. Kemudian yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu ada dua, ya. Yang pertama, kesadaran warga negara yang akan muncul jika ada kesadaran dan warga negara itu mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu ada bela negara, ya. Jadi Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada pasal 30 ayat 1 yang dimana di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bela negara yang sudah kita sebutkan di atas itu mempunyai pengertian bahwa sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 9 ayat 2 ditegaskan bahwa bentuk usaha pembelaan negara itu bisa dalam bentuk 4, ya. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Jadi di sini melalui pendidikan formal, ya, melalui pelajaran yang sedang kita pelajari ini, yaitu pelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu melalui pendidikan formal. Kemudian melalui pelatihan dasar kemiliteran. Nah, di sini kalau untuk siswa sendiri ada ekskul, misalnya polisi,
kecil, ya. Kemudian ada paskibra, ada kepanduan atau kepramukaan, ya. Kemudian kalau misalnya di tingkat universitas itu ada resimen mahasiswa. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk pelatihan dasar kemiliteran. Kemudian yang ketiga itu bisa melalui pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Ya, dan yang keempat ini bisa melalui pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Kalau profesinya guru, ya kita bela negaranya melalui kita mengajar, ya, memberikan pendidikan kepada siswa. Atau dokter, ya, melalui pelayanan kesehatan. Perawat melalui pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Oke, untuk materi Ibu integrasi nasional dalam tinggi kebinekaan Tunggal Ika, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.